Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk ke hari Minggu biasa yang ke-17 tanggal 27 Juli 2025. Gereja Katolik merayakan Hari Orang Tua Kakek Nenek Sedunia. Kita merenungkan bacaan dari kitab Kejadian bab 18 ayat 20 sampai 33. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 12 sampai 14 dan Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini gereja sejagat merayakan Hari Orang Tua, Kakek dan Nenek Sedunia. Hari yang istimewa ini memberikan kita kesempatan untuk merenungkan peran mendalam dan mulia dari para orang tua, kakek dan nenek. Mereka yang menjadi akar dari keberadaan kita, menjadi penopang iman kita, dan menjadi pendoa diam-diam dalam hidup kita. Dalam bacaan pertama, kita melihat Abraham yang berani berdoa dan menawar kepada Tuhan untuk keselamatan kota Sodom dan Gomora. Ia tidak hanya menjadi seorang yang beriman, tetapi menjadi pendoa permohonan, berdiri di antara Tuhan dan manusia, memohon belas kasihan Allah bagi sesamanya. Ini adalah gambaran yang indah dari seorang kakek rohani yang dalam kebijaksanaan dan pengalaman hidupnya tahu bahwa doa bisa menyentuh hati Allah. Bukankah kita juga mengenal banyak orang tua dan kakek nenek yang menunjukkan cara hidup seperti Abraham? Mereka mungkin tidak tampil di mimbar, tidak menyampaikan khotbah, tapi mereka berlutut dalam keheningan kamar, mendoakan anak cucunya dengan air mata dan iman. Itulah kekuatan sejati, kekuatan doa dari mereka yang tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati. Selanjutnya, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, kita diingatkan bahwa kita telah dikuburkan bersama Kristus melalui baptisan dan dibangkitkan bersama Dia melalui iman. Disinilah peran penting orang tua dan kakek nenek. Mereka adalah orang pertama yang menanamkan iman, memperkenalkan kita pada salib dan kasih Kristus. Mereka mungkin dan memang tidak sempurna, tapi dari mulut mereka lah kita pertama kali mendengarkan nama Yesus, melihat tangan yang membuat tanda salib, dan menyaksikan kehidupan yang dijalani dalam kesetiaan, meskipun hidup tidak selalu indah dan tidak selalu mudah. Warisan iman tidak diwariskan lewat harta benda, tetapi lewat keteladanan dan kasih yang setia. Selanjutnya, dalam bacaan Injil hari ini, para murid berkata, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Dan Yesus pun mengajarkan doa yang paling agung dan paling sederhana, doa Bapa kami. Yesus ingin menunjukkan bahwa doa bukanlah rangkaian kata-kata indah, melainkan relasi yang akrab dengan Bapa. Seorang anak tidak takut meminta kepada ayahnya, sebab dia tahu bahwa ayahnya mengasihi dia. Demikian juga anak-anak dan cucu-cucu sangat butuh melihat dan belajar dari kita tentang relasi yang akrab dengan Tuhan. Doa bukanlah aktivitas orang tua saja, tapi jika kakek nenek berdoa, jika orang tua berdoa, jika anak-anak melihatnya, maka doa menjadi warisan abadi yang tak ternilai. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di zaman serba cepat ini, dunia mudah melupakan orang yang mulai menua, yang dianggap tak produktif lagi. Tapi dalam terang iman, kita tahu bahwa kakek dan nenek adalah jembatan antara generasi, penopang keluarga dalam doa, dan penjaga nilai-nilai rohani. Mari kita rayakan mereka
Mari kita pestakan mereka, mari kita doakan mereka. Dan bagi para orang tua, kakek dan nenek sendiri, teruslah menjadi terang, menjadi suara lembut yang mengajarkan cinta, menjadi tangan yang menuntun dalam keheningan, dan menjadi hati yang tak pernah berhenti berdoa. Karena warisan yang paling suci dan paling mulia yang bisa kita berikan kepada generasi sesudah kita adalah iman yang hidup dan kasih yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.